Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber belajar. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan yang lain, kita harus mengetahui apa itu sumber belajar. Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abdul Ahmadi tahun 1995 pada halaman 152 adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat mendukung proses belajar sehingga memberikan perubahan yang positif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arif S. Sadiman dalam Ahmad Rohani dan Abdul Hamdi yang berpendapat bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Peran sumber belajar seperti guru, dosen, buku, film, majalah, laboratorium, peristiwa, dan sebagainya. Abdul Majid 2008 halaman 172 mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, perangkat, lunak, atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan siswa dan guru. Kemudian, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Wina Sanjaya 2010 halaman 175 menyebutkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sumber belajar di sini meliputi orang, alat, dan bahan, aktivitas, dan lingkungan. Klasifikasi sumber belajar. Menurut ASC atau Association of Education Communication Technology mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 macam, yaitu yang pertama message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua, people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, termasuk kelompok ini misalnya dosen, guru, tutor, dan lain-lain. Yang ketiga, material atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras, ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori materialis seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Yang keempat, device atau alat, yakni suatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead proyektor, slide, video, tape atau recorder, dan lain-lain. Yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran terprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Dan yang terakhir, setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan baik lingkungan fisik ataupun non-fisik. Selain klasifikasi yang telah dijelaskan tadi, ada pula menurut teori lain mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 5 hal, yaitu tempat, benda, orang, buku, dan peristiwa. Diungkapkan Abdul Majid tahun 2008 halaman 170 sampai 171 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tempat atau lingkungan sekitar di mana seseorang dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku seperti sungai,
pasar, gunung, museum, dan lain-lain. Yang kedua, segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, misalnya situs dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga siswa dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut. Yang keempat, segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. Dan yang kelima, peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya bermanfaat untuk menyalurkan pesan, tetapi juga strategi, metode, dan tekniknya. Tim pengembang ilmu pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan UPI tahun 2007 halaman 201 mengungkapkan manfaat sumber belajar adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang keenam, memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Kemudian, komponen-komponen sumber belajar. Komponen adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar. Dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Tifal 1989 halaman 81 sampai 83 diantaranya adalah yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Yang ketiga, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Dan yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman sumber belajar. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi sumber belajar. Pengembangan sumber belajar memerlukan evaluasi untuk mengetahui mutu dari sumber belajar tersebut. Evaluasi sumber belajar dijabarkan dalam berbagai indikator berikut ini. Yang pertama, penilaian kelayakan isi. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan, keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran. Yang kedua, penilaian kelayakan penyajian. Terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan dalam kelayakan penyajian, yaitu teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. Yang ketiga, penilaian kelayakan bahasa. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam menilai kelayakan bahasa, yaitu kesesuaian pemakai bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komunikatif, dan pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntuhan dan keterpaduan alur berpikir. Dan yang terakhir, penilaian kelayakan kegrafikan. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam hal kegrafikan, yaitu ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku. Baik, sekian penjelasan sumber belajar dari saya. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.